yang sudah Bapak Ibu mungkin tahu, apa-apa yang sudah Bapak Ibu sebenarnya sudah ada ilmunya ya. Mohon izin untuk memulai nanti mohon izin saya matur terlebih dahulu, saya paparkan materi saya terlebih dahulu untuk kemudian nanti sekitar setengah jam mungkin kita akan, kalau ada yang perlu ditanyakan kita akan bisa diskusi juga nanti terkait dengan tugas yang informasi dari penyelenggara atau dari panitia. Setiap kami pemateri harus memberikan tugas ya nanti untuk mungkin memperkaya dari pengetahuan Bapak Ibu untuk nantinya kami sampaikan untuk penilaiannya ke panitia. Mohon izin. Ini Bapak Ibu cakupan materinya terkait nanti dengan pengertian, kemudian jenis bahan perpustakaan, kerusakan bahan perpustakaan, perencanaan pelestarian, pengorganisasian pelestarian, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Ini data diri saya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Terima kasih. Saya bertinggal atau alamat rumah saya di sekitaran Jalan Parangtritis. Jadi Bapak Ibu mungkin yang berwisata ke Pantai Parangtritis, ya saya mungkin sekitar 20 menitan dari pantai, Bapak Ibu bisa mampir ya, insya Allah. Kemudian ini Bapak Ibu mohon izin masuk ke materi. Sudah mudah-mudahan sudah terbaca Bapak Ibu siklus pengadaan ya, terima kasih ya. Katanya dengan pelestarian bahan perpustakaan Bapak Ibu. Jadi ini menjadi salah satu bagian dari siklus yang ada di perpustakaan. Secara umum pengelolaan sebuah perpustakaan itu ada di 3 bagian ini ya Bapak Ibu ya. Secara umum dari tadi pengadaan, pencatatan, dan pengolahan tadi sudah sebagian yang pengadaan sudah disampaikan oleh Bu Wiyarsi. Kemudian kalau tidak salah lihat jadwal mungkin besok ya ada kaitannya terkait dengan pengolahan dan sebagainya. Jadi ini alur secara umum ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau sudah diolah dan sebagainya nanti masuk untuk dilayankan kaitannya dengan mungkin penjajaran buku, kemudian nanti pelayanan, dan mungkin nanti juga ada penyiangan, bidding, kemudian stock of name, pencacaan ulang. Kemudian ada satu bagian lagi kaitannya dengan pelestarian koleksi, baik secara fisik maupun informasi. Walaupun Bapak Ibu tidak selalu pelestarian koleksi ini dilakukan setelah ada layanan. Maksud saya begini. Secara umum memang pelestarian utamanya fisik penanganan secara fisik atau pelestarian secara fisik itu dilakukan setelah misalnya karena buku sudah mungkin disirkulasikan sudah lama, kemudian tingkat keterpinjamannya atau keterbacaannya tinggi, biasanya akan ditemui buku-buku yang mungkin rusak punggung bukunya, kemudian mungkin lepas jilitannya, atau mungkin ada beberapa saplis dari buku itu, saplis jadi kelengkapan buku itu yang mungkin rusak atau hilang. Nah, mungkin ini bisa dilakukan penanganan terkait dengan penanganan fisik dan sebagainya. Tetapi kaitannya dengan pelestarian informasi sebenarnya Bapak Ibu bisa tidak harus menunggu terlebih dahulu dilayankan baru itu dilestarikan. Tetapi pada saat kita mempunyai buku-buku baru, itu pun sebenarnya kalau menjadi prioritas nanti bisa dilakukan terkait dengan pelestarian dari aspek informasinya ya. Izin lanjut. Ini walaupun ini bisa Bapak Ibu temukan di mungkin banyak
artikel, kemudian pedoman-pedoman untuk mungkin memberikan sedikit gambaran terkait dengan apa sih yang mau dibahas di hari ini atau di sesi ini. Ada baiknya kita terlebih dahulu tahu apa sih pelestarian. Ya Bapak Ibu, ada banyak ada banyak pengertian, ada banyak deskripsi yang diberikan oleh beberapa ahli. Ini coba saya rangkum dari beberapa sumber. Dari American Institute for Conservation, ini ada ada dua istilah, yaitu preservasi dan konservasi ya. Clue-nya yang saya coba untuk highlight pakai huruf merah ya. Jadi preservasi itu menurut definisinya adalah kaitannya dengan upaya untuk memperkecil, kemudian juga untuk mencegah. Clue-nya ini ya, memperkecil dan mencegah ya. Kaitannya apa? Tentu saja kaitannya dengan memperkecil kerusakan secara fisik maupun kimiawi ya, artinya secara fisik. Kemudian juga mencegah hilangnya kandungan informasi ya. Kemudian kalau definisi kedua yaitu terkait dengan konservasi, yaitu penanganan secara fisik biasanya setelah mengalami kerusakan ya. Jadi kalau mungkin bisa kita ibaratkan seperti misalnya ada beberapa istilah yang atau kondisi yang mirip, misalnya terkait dengan konservasi gigi ya, berarti itu kan tindakan atau penanganan yang dilakukan ketika gigi itu sudah mengalami kerusakan. Sama juga nanti konservasi dalam hal di bahan perpustakaan, berarti itu dilakukan secara umum atau biasanya setelah mengalami kerusakan. Ya nanti akan kita bahas di banyak slide terkait ini. Ya, ini ada pendapat lagi preservasi saya coba juga untuk menyiapkan clue-nya atau memberikan clue-nya terkait ini banyak hal ya, pengelolaan keuangan, kemudian cara penyimpanan, tenaga, teknik, metode. Dalam hal ini untuk pelestarian bahan perpustakaan terkait dengan melestarikan bentuk fisik dan kandungan informasi. Jadi mungkin sama dengan pendapat yang pertama tadi, kaitannya juga ada fisik, ada juga untuk informasinya. Ya, konservasi ini juga kaitannya dengan melindungi bahan perpustakaan dari kerusakan dan kehancuran ya. Ada lagi ini kalau yang ini pendapat Taylor kaitannya dengan preservasi itu ada 4 komponen, ada preventif, ada pasif, ada aktif, dan juga ada mungkin melihat atau mungkin bisa menghubungkan apa saja sih kaitannya yang sudah dilakukan di perpustakaan Bapak Ibu ya. Apakah dari misalnya dari pendapat ini, apakah keempat-empatnya sudah dilakukan atau mungkin beberapa saja yang sudah dilakukan ya. Jadi Bapak Ibu dari aspek teori ini penting untuk menjadi pemahaman awal kita kenapa sih harus ada pelestarian, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan di pelestarian. Jadi kalau istilah preservasi itu pengertiannya lebih luas ya. Tadi ada beberapa pendapat bahwa ada beberapa tingkatan untuk preservasi, sedangkan konservasi itu lebih spesifik berkaitan dengan teknik, mungkin teknik pada saat teknik bagaimana melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan kaitannya dengan konservasi bahan perpustakaan. Ya, ini juga ada pendapat lagi masih sama bahwa konservasi itu lebih luas daripada preservasi. Kemudian ini juga membreakdown atau memberikan pemahaman bahwa ada beberapa tingkatan dan sebagainya ya. Ini ya Bapak Ibu tingkatan yang diberikan oleh pakar terkait dengan preventif ini sebenarnya kurang lebihnya sama dengan pendapat yang sebelumnya. Preventif kaitannya dengan melindungi termasuk bagaimana cara penanganannya.
Kemudian kalau preservasi ini berhubungan langsung dengan bendanya, konsolidasi itu upaya untuk memperkuat bahan perpustakaan, maksudnya yang rapuh dengan perekat atau bahan lainnya. Kemudian restorasi, mengganti bahan yang hilang, ya. Dan ini memang upaya yang dilakukan untuk mengembalikan bahan, misalnya ada yang mungkin dari satu lembar itu ada yang sobek kemudian hilang, ini mungkin diupayakan untuk mendekati keadaan semula, ya. Misalnya dari sobekan itu misalnya mungkin ada bagian yang tidak bisa terlihat dan sebagainya, ini diupayakan untuk nanti dikembalikan mendekati keadaan semula. Kemudian ada juga reproduksi, ya. Ini kaitannya dengan membuat kopi dari bahan aslinya, ya. Bisa juga kalau yang sekarang banyak dilakukan itu dilakukan ke dalam bentuk digital, ya, dari manual ke dalam bentuk digital, ya. Nanti juga tergantung dari apa saja sih yang dimiliki Bapak Ibu di perpustakaan, apakah bahan perpustakaannya buku cetak maksud saya, ataukah sudah e-book. Kalau e-book kan berarti memang sudah kita tidak melakukan ke bentuk digital, ya. Ini ya Bapak Ibu, jadi dari apa yang tadi saya sampaikan, ada banyak teori terkait dengan pelestarian, tapi mengerucut kedua istilah ini, preservasi dan konservasi, ya. Preservasi itu lebih luas cakupannya, kemudian konservasi itu lebih spesifik dan terkait dengan teknik dan sebagainya, ya. Jadi intinya preservasi dan konservasi itu adalah pelestarian. Kaitannya dengan konteks ini adalah pelestarian bahan perpustakaan. Bagaimana bahan perpustakaan yang sudah kita punyai, terlepas apapun jenisnya itu, kita mempunyai kewajiban untuk melakukan pelestarian bahan perpustakaan sehingga dari aspek fisiknya, aspek informasinya itu bisa terjaga. Oke, mohon izin lanjut. Jadi kaitannya dengan pelestarian bahan perpustakaan, ada beberapa Bapak Ibu dari yang tadi disampaikan banyak pakar terkait dengan pemeliharaan itu bagaimana, misalnya dari aspek kebersihan atau pembersihan yang kita lakukan, kemudian dari aspek pengendalian ruangan, apakah kita harus tahu dulu apakah lingkungan kita, dalam hal ini ruangan kita itu cenderung lembab atau cenderung kering atau cenderung basah, karena memang untuk setiap kayak suhu itu kan juga tergantung dari letak geografis kita, ya. Misalnya mungkin Bapak Ibu yang berkesempatan ataupun mungkin perpustakaannya atau instansinya itu ada di pegunungan misalnya, tentu saja akan cenderung lebih dingin atau juga mungkin cenderung lebih basah seperti itu. Ini sangat penting untuk kita ketahui sehingga nanti kebijakan untuk pelestarian bahan perpustakaannya itu menjadi tepat. Jadi kita harus tahu dulu nih, misalnya perpustakaan kita itu ruangannya apakah cenderung kering atau cenderung basah, lembab atau seperti apa, ya. Nanti ini akan berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang harus dilakukan, tindakan yang perlu untuk dilaksanakan terkait dengan menjaga kelestarian dari bahan perpustakaan yang ada di di sekolah kita ataupun di instansi kita. Misalnya di DIY saja nih, untuk DIY bagian selatan yang itu notabene adalah banyak pantainya, tentu saja nanti potensi kerusakan dan tindakan perbaikannya akan berbeda, misalnya dengan Jogja yang wilayah utara, yang itu cenderung di lebih tinggi di ketinggian seperti itu. Jadi setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, ya. Walaupun secara umum ada beberapa yang sama, tetapi potensi kerusakan bahan perpustakaan itu berbeda sesuai dengan faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya suatu bahan perpustakaan. Dalam hal ini yaitu terkait dengan faktor cuaca, kelembapan dan sebagainya, ya.
Kemudian kaitannya dengan pelestarian juga yaitu terkait dengan perawatan dan perbaikan ya. Tadi ini yang konservasi, restorasi dan sebagainya, dan yang terakhir adalah bagaimana pelestarian bahan perpustakaan itu melakukan tindakan reproduksi, yaitu mengalih media ke bentuk digital. Ini khusus yang untuk yang cetak nih. Lanjut. Ya, jenis bahan perpustakaan ya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wiarsi terkait dengan pengadaan ya. Apa namanya? Ini ya Bapak Ibu saya ambil dari Undang-Undang 43 tahun 2007. Mungkin Bapak Ibu sudah kagungan ya. Bapak Ibu sudah kagungan Undang-Undang 43 tahun 2007? Dari Aceh, Mbak Fitriani sudah punya? Iya, maaf, kagungan tuh punya, sudah memiliki? Sudah ya, dari gerak bibirnya saya membacanya sudah ya. Sudah punya ya, Mbak Fitriani? Oke. Ya, semoga sudah ya Bapak Ibu. Ini sangat basic, ini peraturan yang sangat basic yang semoga Bapak Ibu sudah memiliki dan sudah membacanya. Apa namanya kaitannya dengan Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Jadi terkait dengan bahan perpustakaan yang menjadi objek dari pelestarian bahan perpustakaan ini adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam ya. Jadi Bapak Ibu nanti coba dilihat koleksi di perpustakaannya apa saja. Apakah terbatas atau masih sebatas bahan cetak atau ada yang lain misalnya kalau mungkin audio dan yang lain ya, mungkin kagungan peta atau yang lain, yaitu nanti pelestariannya juga spesifik sesuai dengan bahan perpustakaan. Ini Bapak Ibu, kenapa di sini saya matur, kenapa di sini saya menyampaikan terkait dengan jenisnya, bahan perpustakaan itu jenisnya apa saja sih? Ya secara umum kertas dan non kertas ya. Kertas itu pun ada beberapa ada beberapa pembagiannya ya. Kalau yang dari tumbuhan selulus murni ini akan awet ratusan tahun ya. Tetapi yang sekarang biasanya ada di ini ya, sudah dicampur karena mungkin dari aspek produksinya bisa lebih masif, kemudian aspek secara hitung-hitungan ekonomi dalam hal ini mungkin bisa lebih murah dan sebagainya ya. Diproduksi secara massal, kemudian mungkin dengan biaya murah, tetapi memang punya kelemahan, itu cepat rapuh. Ini yang biasa kita temukan di buku-buku yang secara umum kita beli pada saat ini ya. Kemudian yang non kertas coba dicek apakah Bapak Ibu di perpustakaannya mempunyai koleksi dari fotografi ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin mengkoleksi album-album foto, itu kan biasanya kalau dulu sih foto dicetak ya, dicetak kemudian dimasukkan ke dalam album, itu juga perlu penanganan khusus ya. Kemudian ada piringan, kemudian untuk yang pita magnetik ya, digital ya. Nanti coba dilihat dari Bapak Ibu perpustakaannya punyanya apa ya, itu yang menjadi fokus dari nanti objek pelestarian dari bahan perpustakaan. Ya, kemudian berikutnya terkait dengan kerusakan bahan perpustakaan. Ya, ini jadi Bapak Ibu yang tadi saya maksud terkait dengan kita harus terlebih dahulu mengetahui potensi atau penyebab kira-kira nanti itu potensi yang terbesar untuk kerusakan bahan perpustakaan kita itu dari aspek mana? Ya, ada aspek lingkungan, kemudian aspek manusia. Siapa manusianya? Ya mungkin kita sebagai pengelola perpustakaan, atau juga mungkin pemustaka kita ya, misalnya ya, karena udah jam siang nih, ada mungkin butuh kopi atau mungkin butuh gorengan. Nah, tanpa sadar mungkin kita tidak menjaga kebersihan tangan kita, ataupun terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya kopinya tumpah dan sebagainya, yang itu mengenai mungkin buku yang sedang kita olah atau yang lain ya, atau pada saat
selfie atau kita menjajarkan buku, mungkin kita habis makan makanan tertentu yang misalnya berminyak, kemudian kita apa namanya, kita langsung melakukan aktivitas untuk selfie dan sebagainya, itu juga potensi ya. Jadi potensi kerusakan tidak hanya dari pemustaka, tapi dari kita sebagai pengelola pun sangat besar potensinya ya. Jadi ini nanti yang harus diantisipasi. Kemudian salah penanganan, misalnya terkait dengan apa namanya, harusnya misalnya buku itu tidak boleh ditumpuk, mungkin karena pertimbangan. Coba cek ya di rak Bapak Ibu, ada nggak ya apa namanya, penjajaran buku yang seharusnya itu berdiri tapi ditumpuk ya, mungkin karena raknya sudah nggak cukup, atau mungkin apa namanya, ukuran rak yang kurang standar sehingga ada beberapa buku yang ukurannya atau size-nya over, nanti akhirnya tidak bisa dijajarkan, tidak bisa diberdirikan, akhirnya ditumpuk. Itu juga terkait dengan salah penanganan. Karena apa? Nanti bukunya cepat remuk ya. Dalam hal ini mungkin nanti yang paling utama rusak yang paling bawah ya, karena dia menahan beban di atasnya. Kemudian menjadi sangat apa namanya, panas di situ kalau ditumpuk dan sebagainya ya. Jadi salah penanganan ini bisa dari apa namanya, dari pengelolanya, bisa juga dari pemustaka ya. Jadi misalnya pemustakanya tidak dikasih info, tidak diedukasi untuk bagaimana memperlakukan buku sebagaimana mestinya ya. Kemudian terkait dengan mutu jilitan, ini yang tadi berkaitan dengan pada saat proses pengadaan buku ya, yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana kita memilih buku itu juga terlepas dari apa namanya, sesuai dengan kalau kita pengadaan buku kan harus sesuai dengan kebijakan pengembangan koleksi kita seperti apa. Mungkin apa namanya, ada juga aspek terkait dengan mutu jilitan, ini juga kita pertimbangkan ya. Apa namanya, selain dari memang judul bukunya itu sudah sesuai dengan apa namanya, kebutuhan pemustaka, kemudian sudah sesuai dengan kebijakan pengembangan koleksi kita. Mutu jilitan ini juga harus kita perhatikan, karena apa Bapak Ibu? Jilitan yang kualitasnya rendah biasanya murah, ya, harganya murah. Ini yang apa namanya, kadang dilema, karena untuk beberapa perpustakaan yang mungkin anggarannya terbatas, biasanya apa namanya, yang penting anak-anak suka misalnya di sekolah sesuai dengan apa namanya, kebutuhan anak-anak, kemudian harganya juga murah, tapi kurang memperhatikan dari mutu jilitan. Biasanya kalau kualitasnya tidak terlalu bagus, misalnya buku itu dipinjam beberapa kali, biasanya akan lepas. Jadi bukunya itu akan lepas dari punggungnya di dalam, biasanya kan kayak dilem ya, seperti itu. Jadi nanti akan lepas kayak copot seluruh dari isi buku atau sebagian ya. Ini juga menjadi rawan ya, artinya kita bisa dapat buku murah tetapi nanti konsekuensinya kita juga akan apa namanya, banyak mengeluarkan energi untuk bisa memperbaiki itu ya. Terkait dengan penyimpanan ini yang mungkin juga tadi sudah saya sampaikan, penyimpanan berkaitan dengan banyak hal ya, dari sarpras, kemudian dari aspek pengkondisian ruangan dan sebagainya. Kemudian ini overuse ya, pemakaian berlebihan. Ini coba cek, mungkin untuk novel-novel yang bestseller cepat lecet, cepat rusak, apa namanya, karena memang pemakaiannya berlebihan dengan berbagai gaya pemustaka ya. Ada yang sukanya masih misalnya buku tuh ditekuk, ada yang apa namanya, pakainya itu mungkin nanti diberdirikan, kalau udah bosan ditidurkan nanti diberdirikan dan sebagainya ya, atau memang tidak dibaca pada posisi yang standar, dalam artian misalnya di meja atau seperti apa. Kan biasanya anak-anak zaman sekarang yang apa namanya, generasi rebahan tuh mungkin kalau dia suka buku juga dia baca bukunya sambil rebahan ya. Itu juga selain dari aspek mungkin kesehatan mata, mungkin juga apa namanya, kaitannya mungkin nanti dengan kelestarian koleksi itu juga akan berpengaruh ya.
Ya, ini ya Bapak Ibu, untuk tadi ini kan gambaran secara umum, kemudian ini kita detailkan bagaimana terkait dengan faktor lingkungan, temperatur, cahaya, dan sebagainya itu berpengaruh terhadap kelestarian dari koleksi yang ada di kita ya. Jadi ini nanti mohon diperhatikan, katanya dengan sarpras yang tidak memenuhi syarat ini juga potensi ya, dan juga bencana alam ya. Jadi harus kita kita mitigasi kira-kira potensi bencana alam di wilayah kita itu seperti apa. Misalnya kalau Bantul misalnya secara umum potensi bencana alam untuk yang ada di sesar opak adalah gempa bumi. Ini juga harus kita persiapkan. Mungkin kalau yang di lingkungan dataran rendah misalnya bisa banjir, atau mungkin yang di dataran tinggi bisa longsor dan sebagainya. Ini juga harus kita kita antisipasi ya. Ada satu sekolah yang saya berkesempatan untuk sowan ke sana, untuk silaturahmi ke sana. Perpustakaan sekolahnya itu rawan banjir, sehingga pada saat pengadaan raknya itu dibuat tinggi ya. Jadi kalau yang secara umum kan raknya itu langsung yang untuk paling bawah itu sekitar beberapa senti, tetapi untuk yang memang rawan banjir, maka raknya harus yang tinggi ya. Artinya paling bawah itu juga harus kita kan tahu misalnya ini kalau banjir itu berapa senti ya, kita harus tinggikan itu ya. Jangan sampai nanti kita repot untuk mengambil buku yang potensi untuk itu kena banjir ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di coba kita mitigasi, kita lihat potensi bencana alamnya apa. Itu yang akan itu yang akan berpengaruh pada saat kita mendesain untuk sarplasnya maupun secara umum pada pengelolaan perpustakaan kita ya. Temperatur dan sebagainya ya, ini ya Bapak Ibu, kelembapan itu jumlah air dalam udara ketika temperaturnya turun, kelembapannya naik ya. Kemudian ketika temperaturnya naik, kelembapannya turun ya. Jadi ketika temperaturnya turun, misalnya dingin tuh nanti dia akan lebih lembab seperti itu. Kemudian tinggi rendahnya kelembapan tuh berpengaruh pada kecepatan reaksi ya. Tadi sudah kita bahas untuk buku-buku yang itu bahannya kertas yang sudah dicampur dengan bahan-bahan kimia, maka itu akan bereaksi dengan lebih cepat ya, memacu kecepatan pelapukan. Kemudian ketika kelembapannya tinggi, tintanya itu akan larut kemudian menyebar ya. Kemudian kertas pada buku saling menempel ya. Coba cek di perpustakaan Bapak Ibu ada nggak yang seperti itu ya. Ketika buku-buku itu kertasnya pada nempel seperti itu. Kemudian ketika kelembapannya rendah, kertasnya menjadi kering, jadi keriting ya, jadi itu mudah patah. Seperti itu ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Cahaya ini juga berpengaruh ya, cahaya lampu maupun cahaya matahari. Kemudian cahaya ini akan mempercepat oksidasi, bereaksi, mempercepat reaksi. Kemudian ini sifatnya menggelantang itu kayak kita menjemur pakaian di di siang hari yang terik. Nah itu seperti itu. Kemudian nanti bisa-bisa di buku itu nanti menjadi tintanya memudar ya, sampai nggak ada, mungkin sampai tidak terbaca dan sebagainya. Kemudian nanti akan lignin ini bereaksi kertas menjadi kecoklatan ya. Kemudian ini ada beberapa teorinya untuk radiasi UV panjang gelombang ini. Sumber UV-nya ini ya, makin kecil panjang gelombang nanti waktu pencahayaannya makin lama, kemudian kertasnya makin cepat rusak ya. Ya, pencemar udara ini lebih ke misalnya perpustakaan yang mungkin berada tepat di samping jalan, kemudian mungkin ada di area pabrik, atau mungkin ada di area yang intinya adalah nanti itu potensi untuk pencemarnya itu tinggi. Ini juga harus diantisipasi. Misalnya perpustakaan yang ada di kawasan industri, mungkin di Bekasi dan sebagainya, yang banyak-banyak industri itu, pasti kualitas udaranya akan berbeda atau terpengaruh oleh mungkin asap ataupun
asap pabrik dan sebagainya. Ya, jadi ini hal-hal yang memang harus diantisipasi ya. Jadi penentuan dari lokasi perpustakaan ini juga menjadi hal yang penting ya, terkait dengan sekitaran kita itu ada apanya sih, seperti itu ya. Ya. Oke, biota ya, ini kaitannya dengan jamur, kemudian serangga, kemudian binatang pengerat dan sebagainya ya. Hati-hati Bapak Ibu yang masih melakukan aktivitas mungkin makan di ruangan yang sama dengan mungkin ruangan penyimpanan koleksi itu hati-hati karena mungkin kita tidak sadar misalnya lagi makan apa remahannya itu ada jatuh dan sebagainya, itu tentu saja akan mengundang kayak tikus ataupun kecoa ataupun semut dan sebagainya ya. Jadi kalau memungkinkan kita kalau makan tuh di ruang yang berbeda dari yang ruangan kita misalnya kerja. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, kita bisa melokalisir ya, jangan sampai makanan kita tercecer atau jatuh dan sebagainya. Akan parah lagi kalau nyun sewu, mohon maaf, pembersihannya kurang maksimal ya. Misalnya kita punya karpet tetapi mohon maaf dibersihkannya pakai sapu seperti itu, tidak pakai vakum maksud saya. Ini juga menjadi menjadi potensinya lebih besar ya. Karena kalau di vakum biasanya akan tersedot semua kotoran-kotoran itu. Tetapi kalau cuma dipakai sapu dan yang lain tuh biasanya masih akan ada yang tercacar ya. Ini ya Bapak Ibu gambarnya. Ini yang sudah diperbesar ya. Jadi sebetulnya ini mungkin kita sering menemukan ya tidak sebesar ini karena ini gambarnya sudah diperbesar, tetapi saya yakin di Bapak Ibu pengelola perpustakaan mungkin pernah lah menjumpai yang ada di gambar ini ya. Ini tikus dan sebagainya ya. Kemudian kaitannya dengan satwa yang tidak memenuhi syarat ya. Tadi yang sempat saya singgung kaitannya dengan rak ataupun almari yang tidak memenuhi syarat ya. Nanti itu kasihan bukunya ya. Harusnya dia itu bisa berjejer rapi, dia ditumpuk ya, sumpek ya, nanti sesak nafas ya. Jadi ini ya Bapak Ibu coba dilihat, memang untuk surprise itu memang harus sesuai. Kalau memang kita menambahkan buku, berarti kita juga harus siap untuk menambahkan rak ya. Jadi saya tidak tahu nanti mungkin pas di di materi layanan mungkin juga akan disampaikan terkait metode atau teknik bagaimana kita melakukan shelving buku, bagaimana kita melakukan penjajaran buku di rak, bagaimana dalam satu ambal rak itu kita tidak boleh menyusun buku itu penuh ya. Coba cek, mudah-mudahan di perpustakaannya Bapak Ibu tidak penuh ya, dalam artian mungkin ada ada space, ada ruang yang kita sisakan sehingga buku-buku di rak itu bisa bernafas ya. Jadi jangan dipenuhin ya, harus ada space kosongnya ya, sehingga tidak terlalu mampat, tidak terlalu panas. Kemudian nanti juga pada saat mengambil atau mengembalikan buku itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu juga harus memperhatikan kaitannya dengan material rak ataupun almari ya, karena setiap material itu akan berbeda dalam artian nanti fungsinya, potensi rusaknya itu juga berbeda. Misalnya material dari rak dari kayu tentu saja akan berbeda dengan yang dari besi ya. Biasanya kalau dari kayu, kalau kualitas kayunya tidak baik, maka coba perhatikan Bapak Ibu. Nanti misalnya kualitas kayunya tidak bagus, kemudian oleh Bapak Ibu mungkin karena keterbatasan rak itu di full, pasti akan terlihat nanti yang paling bawah itu meleok bengkok ke bawah ya. Lama-lama nanti itu akan jebol atau rusak ya. Kemudian kalau material kayu, maka Bapak Ibu perhatikan biasanya untuk kayu-kayu yang kualitasnya kurang bagus biasanya akan kayak ada bubuknya seperti itu.
ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas dari terkait dengan pelestarian koleksi kita ya. Kemudian ini tadi yang saya yang saya sampaikan kaitannya dengan mitigasi bencana alam, kaitannya dengan pelestarian perpustakaan, misalnya banjir. Kalau buku yang sudah kena banjir udah itu nanti pasti kertasnya saling menempel, biasanya tintanya akan memudar ya. Kemudian gempa bumi biasanya akan patah, sobek, hancur. Kemudian kalau kebakaran tuh memang nanti bisa hangus dan sebagainya. Ini yang harus kita antisipasi ya. Jadi bagaimana untuk menanggulangi kebakaran, misalnya harus ada alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran yang seperti apa yang bagus? Ya mungkin bisa yang dalam materialnya itu gas, jangan yang air, jangan yang bubuk. Pernah direkomendasikan juga kemudian yang pasti jangan yang foam. Kalau foam tuh bagus, tetapi nanti di buku dia kan basah nanti. Ya, faktor manusia ya, ini mungkin potensi juga kita sebagai pengelola perpustakaan, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Ya, kualitas kertas dan jilitan yang rendah ini. Jadi faktor manusia itu berperan tidak hanya pada saat bukunya itu sudah ada, tetapi pada saat juga pemilihan ataupun pengadaan bahan perpustakaannya ya. Ini yang harus kita lihat. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli buku, saya menyarankan untuk dilihat speknya. Apakah kertasnya, kan biasanya kalau buku tuh yang kita lihat judul bukunya, kayaknya ini keren, kayaknya ini bagus seperti ini, kayaknya ini yang masih nanti jadi disukai seperti itu. Tapi selain itu coba cek dari kertasnya, apakah kertasnya biasanya kan ada yang HVS, ada yang buram ya, yang agak coklat seperti itu. Kemudian jilitannya seperti apa ya? Biasanya ada beberapa yang mencantumkan spesifikasi dari sebuah buku, tetapi ada juga yang memang tidak. Ini memang perlu kejelian sehingga kalau memang mau lebih mudah ya kita datang langsung ke toko bukunya misalnya untuk bisa lihat secara fisik seperti apa ya. Walaupun di toko buku kadang juga tidak dibolehkan untuk kita melepas dari segelnya ya. Ini menjadi tantangan untuk kita bisa memastikan atau minimal meminimalkan kita memilih buku yang memang itu potensi rusaknya cepat seperti itu. Ya ini ya Bapak Ibu. Oke ya, ini yang tadi kita bahas. Ya, ini yang biasanya menjadi campuran dari kertas. Kemudian faktor salah penanganan ini secara umum ya. Ini yang tadi saya mater secara umum debu dan sebagainya. Makanan minuman ini yang harus kita kontrol. Kemudian kontrol bibliografi ini termasuk buku harus ada kopinya ya. Biasanya Bapak Ibu kalau di tempat kami biasanya kami untuk setiap judul buku yang kita adakan tuh minimal 2 ya. Kalau Bapak Ibu coba dicek Bapak Ibu punya berapa eksemplar untuk setiap judulnya. Ya, perbaikan kecil ya. Ini faktor yang salah penanganan ya. Niat kita bagus, kita selotip, tapi ini ternyata menyakiti atau merusak dari bagian-bagian yang kita selotip atau kita lakban ya, apalagi di karet gelang ya. Ini beberapa hal yang dahulunya mungkin secara umum itu terjadi dan tidak disadari bahwa tindakannya itu tidak menyelamatkan tetapi mempercepat penghancuran ya, kayak di karet gelang dan sebagainya. Maka memang penanganan bahan perpustakaan itu sebenarnya pelestarian itu sebenarnya dimulai sejak kita mendapatkan buku itu ya. Bagaimana pada saat buku diolah, biasanya kan apakah ditata ataukah diikat pakai rafia atau seperti apa ya. Jadi ini menjadi seharusnya menjadi perhatian kita juga bagaimana untuk melestarikan bahan perpustakaan utamanya yang bahan kertas itu sebenarnya dimulai pada saat kita memilih buku, kemudian pada saat itu diolah dan sebagainya. Artinya potensi kerusakan itu sebenarnya sudah
sudah bisa kita petakan sejak awal dari pada saat kita memilih buku atau kita membeli buku. Faktor mutu jilitan ya, ini tadi sudah kita bahas. Ya, ada beberapa apa ini ya, misalnya menjahit buku. Ini potensi juga ya, niatnya kita baik ya. Bukunya itu menjadi kuat, tetapi buku tidak bisa diakses secara penuh karena kan kita tidak bisa membuka secara penuh ya, harus nginjen dulu atau ngelihat dulu yang paling ujung ketika buku itu dibuka, yang paling dalam tuh isinya apa. Karena apa? Di apa jilidnya tuh dijahit ya. Ada beberapa yang mungkin karena jarak dari atau tepi dari kertasnya itu kurang lebar sehingga itu juga apa namanya membuat tidak nyaman karena informasinya tidak bisa terbaca secara utuh seperti itu. Kemudian ini ya penggunaan bahan jilitan yang mengandung asam juga berpengaruh. Faktor penyimpanan tadi sudah sedikit saya matur. Jaga kondisi ruangan, kemudian kondisi rak, kapasitas beban, kemudian buku-buku yang oversize dan sebagainya ya. Buku yang terjuntai itu juga apa namanya potensi rusaknya tinggi. Faktor pemakaian berlebih ya, frekuensi pemakaian, kemudian perlakuan ya, tepuk dan sebagainya, termasuk vandalisme ya. Biasanya ini kalau di perpustakaan sekolah, misalnya SMP atau SLTA nih, vandalisme nih biasanya banyak ditemukan ya. Mungkin anak-anak tuh lagi moodnya seperti apa, dia akan apa namanya ngorek-orek bukunya ya. Kalau masih di ruangan layanan kita mungkin bisa kontrol ya, tetapi kalau itu buku dipinjam dan sebagainya, apalagi misalnya buku-buku yang apa namanya dia butuh untuk melakukan pemahaman, biasanya tanpa sadar mungkin dicoret atau di garis bawah untuk atau dilingkari untuk bisa mungkin memperjelas atau ingatan dan sebagainya. Ini termasuk vandalisme ya. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan banyak hal yang telah apa saya sampaikan tadi, kaitan atau tahapan berikutnya adalah kita harus melakukan perencanaan pelestarian ya. Jadi tahapannya seperti ini ya, analisis, kemudian survei kondisi bahan pustaka, survei fasilitas perpustakaan, kemudian kita baru melakukan penyusunan rencana pelestarian ya. Jadi Bapak Ibu jangan dibayangkan analisis itu yang jelimet atau yang seperti apa ya. Analisis tentunya pada tahap pada level-level tertentu itu kita secara umum bisa melakukan analisis. Misalnya itu tadi yang pertama, lokasi perpustakaan kita itu ada di apa namanya di mana? Apakah di ketinggian, kemudian apakah nanti potensi bencananya apa, kemudian bagaimana kita apa namanya meletakkan rak-rak buku itu, apakah kalau teorinya kan dia tidak boleh menghalangi dari arah cahaya ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya jendela di ruangan itu, kita akan lihat arah masuk cahaya matahari itu dari mana ya. Maka posisi rak tidak boleh sejajar. Dia harus apa namanya tidak boleh menghalangi cahaya yang masuk ya. Jadi coba cek di ruang penyimpanan koleksi Bapak Ibu seperti apa ya. Semoga sudah sesuai dengan apa ketentuan atau teorinya bahwa kita tidak boleh menjajarkan buku itu sejajar dengan arah datangnya matahari. Kenapa? Karena nanti bukunya karena akan lebih panas seperti itu teorinya ya. Kemudian kalau itu menghalangi arah cahaya, maka secara umum juga ruangan itu terlihat apa namanya menjadi tidak terang ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lakukan, bisa pakai lampu. Bu, ingat lampu itu juga potensi, tadi sudah kita bahas, lampu potensi untuk merusak buku. Kenapa? Karena di situ ada panas. Jadi sepanjang bisa dilakukan atau difasilitasi dengan cahaya alami itu bisa lebih bagus ya. Kemudian apa jendelanya bisa kita kasih vitras ya, jadi bisa terfilter cahayanya, tetapi ruangan tetap apa namanya tetap terang seperti itu ya. Jadi kalau hanya pakai korden atau penutup biasanya kan harus dibuka. Kalau dibuka langsung ketemu kaca, biasanya itu panasnya langsung merambat ya. Jadi harus difilter terlebih dahulu ya. Jadi Bapak Ibu analisis di sini. Kemudian kita survei kondisi bahan perpustakaan kita seperti apa.
Apakah bahan perpustakaannya banyak yang sobek atau keriting atau kuning atau menempel antar halamannya ya. Kemudian kita juga akan lihat fasilitas perpustakaan yang ada di kita seperti apa. Apakah sudah ada AC yang kita bisa kontrol untuk suhunya seperti itu. Apakah sudah ada alat untuk bisa mendeteksi atau bisa mengontrol suhu, bisa mengontrol kelembapan seperti itu ya. Kemudian baru kita lakukan penyusunan rencana pelestarian ya. Jadi Bapak Ibu, pelestarian ini penting. Kalau memang kita tidak bisa membeli banyak buku, minimal yang sudah kita beli itu kita rawat seperti itu. Ini ya. Jadi analisis itu nanti kita akan identifikasi potensi kerusakannya, faktor kerusakannya seperti apa, kemudian dianalisis, kemudian prioritasnya apa ya. Jadi apakah prioritasnya itu misalnya suhunya terlalu tinggi. Kemudian kalau jendelanya dibuka itu juga mungkin nanti banyak hal yang tidak support untuk perpustakaan, misalnya ketika jendelanya dibuka debu akan masuk, suara akan menjadi lebih bising dan sebagainya, sehingga mungkin antisipasinya atau pemecahan permasalahannya adalah mungkin kita pengadaan untuk AC seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu terlepas ini Bapak Ibu dalam rangka menambah ilmu, mungkin menambah pengetahuan, mungkin, tetapi saya berharap ini tidak hanya menjadi bagian dari sesi yang memang harus Bapak Ibu ikuti, tetapi berharap lebih yaitu Bapak Ibu bisa melakukan hal yang kaitannya dengan pelestarian itu. Apakah Bapak Ibu melakukan analisis terlebih dahulu sehingga dari Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini ada hal yang memang Bapak Ibu bisa terapkan. Entah itu mungkin pada saat tadi kaitannya dengan teori bagaimana kita mengadakan atau pengadaan bahan perpustakaan, ataupun termasuk sesi ini atau nanti di sesi-sesi yang lain. Jadi harapan besarnya adalah dengan Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini ada hal yang bisa dilakukan, ada banyak hal yang dilakukan setelahnya untuk kita terapkan di perpustakaan Bapak Ibu, termasuk pelestarian perpustakaan, karena ini biasanya menjadi tahapan yang mohon maaf sepertinya kurang menjadi prioritas ya, kurang menjadi prioritas di perpustakaan Bapak Ibu, karena mungkin prioritas atau stressingnya masih di pengadaan buku dan layanan, tetapi pelestarian ini menjadi juga bagian dari perpustakaan yang Bapak Ibu harus lakukan. Ya, mohon izin lanjut. Ini terkait dengan metodenya saja ya. Bapak Ibu bisa cek di perpustakaan Bapak Ibu apakah misalnya kalau bukunya sudah sangat banyak, mungkin ribuan, ratusan ribu dan sebagainya, mungkin bisa sampling saja. Tetapi kalau bukunya mungkin masih bisa terjangkau, mungkin sambil pada saat kita melakukan penyiangan, kita melakukan stok online, kita bisa tahu apa-apa saja bagian-bagian kerusakannya seperti apa dan yang lainnya, sehingga kita bisa tahu tindakan yang harus kita lakukan. Ya ini ya Bapak Ibu, ini nanti bisa bisa dibaca ulang di PowerPoint yang nanti akan saya sampaikan ke panitia atau penyelenggara ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, kita lihat tadi yang sudah kita sampaikan juga, yang sudah saya sampaikan bagaimana sebuah atau tindakan pelestarian itu juga tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tetapi memang direncanakan ya. Kemudian ini kita melakukan survei seperti ini, misalnya untuk buku-buku yang ada yang buku yang tebal, ada yang buku yang tipis dan sebagainya, lokasinya dan sebagainya, itu juga menjadi aspek yang harus kita survei ya. Kemudian ini kondisinya, kalau kondisinya itu rusak ya secepatnya harus dirawat dan diperbaiki. Kalau misalnya sedang ya itu mungkin kita
perlakuannya berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Kalau itu sudah rusak parah, ya itu berarti menjadi prioritas untuk kita tarik dari rak, mungkin kemudian itu menjadi prioritas untuk kita lakukan pelestarian ya sesuai dengan jenis kerusakannya. Ya, ini beberapa hal ya, nanti bisa dilihat kaitannya dengan survei fasilitas perpustakaan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung dari penyelenggaraan perpustakaan, lebih khusus ke pelestarian bahan perpustakaan. Kita harus tahu untuk temperatur dan sebagainya. Ya, ini kaitannya dengan mitigasi yang tadi sudah saya matur. Siaga bencana ya, intinya adalah meminimalkan resiko ya, kepanikan dan sebagainya. Ini menjadi penting Bapak Ibu, jangan sampai kita misalnya potensinya adalah gempa misalnya. Jadi kita harus mengeset atau melakukan layout ruangan perpustakaan itu juga sesuai dengan jalur evakuasi. Jangan sampai kita mungkin menata raknya itu melintang atau menghalangi dari jalur evakuasi ya. Ini pentingnya kita tahu dulu potensi bencananya apa, sehingga sampai dengan layout ruangan pun harus kita perhatikan ya, bagaimana kita menempatkan misalnya alat pemadam kebakaran ya. Jadi kan itu tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, harus di tempat yang langsung terlihat dan sebagainya ya. Jadi penting untuk kita tahu potensi bencana yang ada di perpustakaan kita. Kemudian kita juga setelah mengetahui banyak hal tadi, ada beberapa proses, maka kita harus melakukan atau menerjemahkan itu dalam satu dokumen ya. Jadi jangan sampai itu angan-angan kita kaitannya dengan pelestarian perpustakaan itu jangan sampai hanya menjadi bahan diskusi. Artinya begini, bahan diskusi yang tidak produktif dalam hal ini. Misalnya akan lebih baik kalau Bapak Ibu itu menuangkan gagasan terkait dengan pelestarian atau kegundahan Bapak Ibu terkait dengan pelestarian bahan perpustakaan itu ke dalam satu dokumen yang itu bisa dipertanggungjawabkan, dalam artian datanya valid, kemudian itu tidak lebay, dalam artian ya memang sesuai dengan teorinya, sesuai dengan ilmunya, memang itu harus dilestarikan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu buatlah dokumen, jangan sampai angan-angan kita itu, kan kita yang paling tahu terkait dengan kondisi perpustakaan kita, terkait dengan kondisi bahan perpustakaan kita. Maka apa yang Bapak Ibu tahu itu curahkan ke dalam dokumen ya, tidak sebatas atau tidak hanya menjadi diskusi-diskusi yang tidak ada dasarnya. Dalam maksud saya tidak ada dasarnya, tidak ada data akuratnya ya. Mungkin kita bisa tahu itu loh banyak banget buku yang rusak. Banyak itu seberapa? Terjemahkan dalam bentuk data, dalam dikuantifikasikan. Misalnya banyak itu berapa? 200 eksemplar atau berapa. Kemudian itu loh rusaknya itu udah parah. Parahnya itu seperti apa? Sampaikan dalam deskripsi yang jelas. Misalnya rusak parah karena buku lepas dari jilitannya, kemudian lembarannya juga lepas, kemudian ada yang sobek, mungkin ada yang vandalisme dan sebagainya. Jadi untuk melokalisir pemahaman-pemahaman mungkin nanti kepala perpustakaan atau pengambil kebijakan, maka akan lebih baik kalau yang kita angan-angankan itu diterjemahkan dalam bentuk deskripsi yang jelas, dalam bentuk data yang akurat. Saya yakin ini akan menjadi lebih membantu untuk misalnya pengambil kebijakan mengambil hal-hal yang diperlukan. Bapak Ibu mohon maaf. Ya, lanjut Bapak Ibu, untuk kita sudah sampai di slide 43 dari 88 ya, masih separuh dan waktunya sudah hampir 1 jam. Iya Bapak Ibu, lanjut ya, mohon izin lanjut. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bersabar hati, berkenan untuk tetap
Mengikuti sesi ini, lanjut. Ya ini ya Bapak Ibu, penyusunan rencana pelestarian ya, tidak semua bahan dilestarikan selamanya ya. Mohon izin, ya Bapak Ibu, mohon izin lanjut. Ya, ini nih Bapak Ibu, tidak semua bahan itu harus dilestarikan selamanya. Kalau memang sudah apa namanya, kalkulasi biayanya sudah lebih besar daripada misalnya kita beli lagi dan sebagainya, mungkin bisa dihapus ya, bisa dihapus ya, walaupun memang penghapusan buku di perpustakaan itu masih debatable ya, dalam artian ada yang karena pertimbangan informasi atau ilmu itu tidak boleh dimusnahkan, tetapi ada juga yang katanya dengan pertimbangan ekonomis, kemudian keterupdatean ilmu itu juga memungkinkan sebetulnya untuk dihapuskan. Hanya memang harus apa namanya, mengikuti prosedur yang berlaku, dalam artian bisa jadi buku ini biasanya masuk di modal atau aset, sehingga penghapusan aset itu juga harus mengikuti kaidah-kaidah terkait dengan penghapusan modal ya. Mungkin nanti teman-teman di tata usaha bisa bantu kita untuk mengikuti prosedur yang seperti apa yang harus kita tempuh. Ya, ini ya pengorganisasian, ya ini hanya gambaran saja. Di negara maju ada unit preservasinya, kemudian di Perpusnas itu juga ada deputi khusus yang menangani itu, ada pusat preservasi dan alih media. Kemudian di kami ini ada sesuai dengan apa namanya perbuk terbaru, ini ada, kalau dulu seksi seksi pelestarian bahan pustaka, sekarang istilahnya kelompok substansi ya, karena ada penyederhanaan birokrasi dan sebagainya. Intinya adalah coba cek di struktur organisasi Bapak Ibu, apakah ada unit untuk secara khusus melakukan pelestarian, atau biasanya kalau biasanya kalau di dinas itu biasanya ada, tetapi kalau di sekolah sepanjang ini sepertinya tidak ada, karena yang minimal di standar atau di struktur organisasinya itu kan untuk layanan teknis, layanan pemustaka, dan layanan TIK. Jadi kemungkinan untuk perpustakaan di sekolah misalnya, itu ketugasan ini masuk di layanan teknis seperti itu ya. Tetapi kembali lagi ke masing-masing perpustakaan, coba cek terlebih dahulu apakah di sekolah Bapak Ibu atau di perpustakaan Bapak Ibu ada bidang atau ada bagian yang mengurusi secara khusus pelestarian bahan pustaka ya. Ini berpengaruh terkait nanti koordinasinya harus ke siapa dan sebagainya. Kemudian ini Bapak Ibu untuk pelaksanaan pelestarian, ada pelestarian fisik, ada perawatan dan perbaikan, ada juga pelestarian kandungan informasinya ya. Jadi pada saat kita melakukan pelestarian perpustakaan atau bahan perpustakaan, kaitannya dengan pelestarian fisik, maka ada minimal dua ini Bapak Ibu, pemeliharaan dan penyimpanan, kemudian pencegahan kerusakan karena faktor manusia ya. Coba kita cek dari dua hal ini, mana yang sudah kita lakukan atau mana yang memang sudah support untuk pelestarian koleksi, mana yang belum. Katanya dengan suhu, kelembapan, kemudian faktor cahaya dan sebagainya, pencemar, biota dan sebagainya. Coba kita lihat di perpustakaan kita seperti apa kan. Kemudian pencegahan kerusakan karena faktor manusia ya, yang tadi sudah sempat disinggung. Ini nih Bapak Ibu, coba cek di ruangannya Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah ber-AC semua. Jadi kita bisa atur suhunya di suhu ideal 20 atau sampai dengan 24 ya. Kemudian kelembapannya ini sekitar 45-60 ya. Jadi diharapkan kita bisa pasang AC 24 jam selama 7 hari dalam seminggu ya, jadi full. Oke, kemudian kalau kelembapan nanti diukurnya pakai hygrometer nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa
cek di toko-toko online itu tidak terlalu mahal harganya. Ini penting agar kita tahu kelembapan di ruangan kita itu berapa. Ya, faktualnya kalau tadi kan idealnya nih ini pemasangan AC 24 jam selama 7 hari dalam seminggu ya. Bisa jadi nanti mungkin ada yang keberatan karena konsumsi listriknya menjadi sangat besar seperti itu. Maka mungkin AC-nya bisa dihidupkan setengah hari, kemudian suhunya diatur ya. Ini suhu ruang ya. Jadi mendekati suhu ruang di udara di siang sampai malam hari. Jadi fluktuasinya tidak terlalu besar karena nanti kalau fluktuasinya besar itu juga mempercepat kerusakannya. Ya, ini kemudian kalau kelembapannya tinggi kita bisa pakai juga silika gel ya. Biasanya ini yang kita temukan di misalnya kita pas beli sepatu baru misalnya. Nah, itu kan biasanya ada silika gelnya. Bapak Ibu tapi usahakan belinya yang size-nya yang besar ya, karena ada beberapa ukuran. Bapak Ibu untuk yang rak buku nanti beli yang agak besar ya, untuk biar kita ngerefillnya tuh nggak terlalu cepat ya. Nih termometer ruangan, ada hygrometer yang biasanya yang ini dijual nggak mahal, artinya terjangkau. Bapak Ibu seharusnya kagungan sebenarnya punya untuk masing-masing ruangan sehingga kita bisa kontrol ya, kita kontrol untuk suhu ruangan kita berapa, kemudian kelembapannya berapa. Kaitannya dengan pencegahan faktor cahaya, jadi Bapak Ibu tadi yang sempat saya matur, penempatan buku harus berjarak dengan jendela, kemudian dikasih vitras, gorden, kemudian UV filter kalau mungkin ini agak sedikit lebih mahal ya, UV filter film ya, jadi kayak jadi cahaya itu nggak langsung masuk ya, misalnya tidak pun nanti kita bisa pakai vitras sama gorden ya. Jadi nanti dikondisikan ya Bapak Ibu, minimal kita harus menempatkan rak itu berjarak dengan jendela. Ini tadi kaitannya dengan faktor pencemar udara, debu dan sebagainya ya, alatnya kita nanti semoga di perpustakaan Bapak Ibu sudah ada AC, kemudian pembersih udara. Ada tuh dijual-jual kayak mesin pembersih udara. Biasanya pas COVID kemarin kan banyak sekali yang mesin-mesin ataupun alat-alat yang klaimnya adalah udaranya lebih bersih, udaranya lebih sehat dan sebagainya. Kemudian kotak pelindung buku kalau Bapak memungkinkan atau jadi kayak kotak tempat menyimpan buku. Biasanya kalau di kami di DPAD itu kita memang setiap tahun rutin menganggarkan untuk pembuatan kotak pelindung, utamanya untuk koleksi, kalau di kami untuk koleksi langka ya, jadi yang sudah rawan remuk dan sebagainya biasanya kita masukkan di situ. Pencegahan faktor biota ya Bapak Ibu, biasanya yang dilakukan secara umum dikasih kapur barus ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, saya pernah baca itu memang kapur barus itu bagus untuk membunuh kecoa ya. Tapi di saat yang sama itu juga potensi kaitannya dengan kesehatan kita ya. Jadi kenapa ruang penyimpanan koleksi itu kalau tidak bisa dipisahkan minimal diberikan jarak dari ruang bacanya, karena biasanya di ruang penyimpanan koleksi itu akan ditabur banyak kapur barus dan itu juga tidak terlalu bagus untuk kesehatan kita. Di pelestarian fisik ini ya Bapak Ibu. Oke, waktu saya tinggal sekitar 20-an menit ini. Ya, ini kalau Bapak Ibu melakukan penjulitan jangan memotong punggung buku ya. Pokoknya dipertahankan karena tadi nanti khawatirnya informasinya juga terpotong. Ya, faktor manusia tadi sudah disampaikan ya. Untuk kita tidak melakukan nyelotip dan sebagainya ya.
Ya, pencurian, vandalisme, kemudian yang paling penting adalah ini bagian yang sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan pada saat ini, bagaimana Bapak Ibu mengikuti, walaupun saya yakin sesi ini tidak akan mencukupi untuk Bapak Ibu mungkin memperdalam dari aspek pelestariannya, tetapi minimal Bapak Ibu insya Allah semoga nanti mendapat sedikit pemahaman kaitannya dengan bagaimana kita melakukan pelestarian bahan perpustakaan. Ya, ini juga ya kalau Bapak Ibu baiknya punya alat alat vakum cleaner seperti itu. Tetapi hati-hati pada saat Bapak Ibu melakukan vakum terhadap ruang atau dirak ya, jangan terlalu kencang karena nanti itu juga potensi untuk kertasnya menjadi sobek dan sebagainya ya. Ya, pakai kuas itu juga lebih bagus ya. Kita membersihkan buku itu pakai kuas, tetapi memang harus lebih telaten ya, lebih telaten. Jadi divakum dulu mungkin di sekitar raknya, kemudian untuk khusus bukunya itu nanti dikuas ya. Ya, ini yang biasanya dilakukan. Biasanya kita melakukan injeksi di untuk pencegahan rayapnya dan sebagainya. Ya, ini kaitannya dengan menambal, menyambung dan sebagainya. Ya, coba nanti Bapak Ibu bisa cek apa yang sudah pernah dilakukan dari beberapa tahapan atau beberapa tindakan perawatan maupun perbaikan ya. Nanti bisa ditersani. Kemudian ini terkait dengan alih media konvensional ke digital ya. Kemudian ke bentuk mikro juga ya. Ini tantangannya terkait dengan biaya dan kemampuan SDM ya, karena kalau kita mendigitalkan berarti kita harus punya alat, kita harus melatih SDM juga untuk bisa melakukan digitalisasi dengan benar seperti itu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu coba cek misalnya di daerahnya masing-masing, di DPK-nya, di Dinas Perpustakaannya, masing-masing Bapak Ibu mungkin bisa studi banding. Kemudian kalau di kami juga biasa untuk menerima Bapak Ibu yang magang seperti itu. Jadi ada kemarin terakhir ada yang magang juga dari perpustakaan SMK seperti itu. Nanti Bapak Ibu bebas. Misalnya kalau di kami misalnya stressingnya mau atau fokusnya mau di apa, di pelestarian, berarti nanti kami akan membantu Bapak Ibu menempatkan Bapak Ibu di pelestarian. Dan saya rasa di setiap dinas perpustakaan dan kearsipan, entah itu kabupaten atau provinsi, saya rasa sangat welcome, sangat mendukung apabila Bapak Ibu mau Bapak Ibu punya minat untuk belajar langsung, praktek langsung. Saya yakin itu akan lebih Bapak Ibu akan lebih kaya karena Bapak Ibu berkesempatan untuk mengalami secara langsung. Oke, beberapa saya skin ya Bapak Ibu karena waktunya sudah tidak terlalu lama lagi. Kemudian ini ya Bapak Ibu kaitannya dengan ini kandungan informasi ya. Bapak Ibu ketika mau mendigitalkan maka Bapak Ibu harus memetakan terlebih dahulu apa jenis koleksi yang akan dialih mediakan, apakah tercetak, kemudian apakah itu hanya dalam bentuk tulisan atau itu ada banyak gambar ya. Itu juga menjadi prioritas untuk kita pertimbangkan sehingga nanti tepat sasaran seperti itu ya. Kalau mau mendigitalkan, pastikan dahulu Bapak Ibu diprioritaskan untuk bahan perpustakaan yang misalnya memang limited ya, dalam artian mungkin tidak lagi dijual ada di pasaran seperti itu. Jadi mungkin itu menjadi prioritas. Kemudian dari aspek isinya ya, kalau memang itu misalnya apalagi yang tulisan ataupun buku-buku yang itu ada muatan lokalnya yang mungkin itu ditulis oleh sesepuh, dalam artian mungkin nanti setelah mohon maaf misalnya beliau wafat itu tidak ada yang menulis hal yang sama, artinya itu menjadi bagian dari kekayaan lokalitas kita, itu mungkin juga perlu diprioritaskan. Atau ada hal-hal lain sesuai dengan
kebijakan dari pelestarian di perpustakaan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu tadi berkewajiban untuk membuat atau menyusun dokumen kebijakan untuk pelestarian koleksi, termasuk di dalamnya untuk pelestarian informasi dan sebagainya. Prioritasnya seperti apa itu juga harus diperhatikan. Misalnya ini ya Bapak Ibu ya, koleksi yang bersejarah, kemudian koleksi yang tidak dilayankan, karena misalnya kayak di kami koleksi langka itu layanannya hanya layanan baca di tempat ya, karena mempertimbangkan dari aspek keamanan, aspek dari kelestariannya. Ini juga menjadi pertimbangan ketika Bapak Ibu akan melakukan pelestarian koleksi ya. Kemudian ini ketika itu didigitalkan, maka harapannya adalah tidak lagi ada akses secara langsung ke koleksi ya. Jadi bukunya tidak dipegang-pegang lagi, halamannya tidak dibolak-balik lagi, sehingga harapannya adalah nanti bukunya itu akan umurnya lebih lama gitu. Umurnya akan lebih lama. Tetapi informasinya dapat tersampaikan, dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Itu keunggulan dari didigitalkan. Kemudian keunggulan lain adalah Bapak Ibu bisa melayankan itu secara online ya, kalau memang diperlukan dan kalau memang itu diperbolehkan di masing-masing instansi. Ya, kemudian ini Bapak Ibu sebenarnya arahnya atau tujuannya harus dikelola agar dapat sebanyak-banyaknya diakses secara mudah, sehingga memang arah kita mendigitalkan itu biar bisa diakses secara mudah dan oleh sebanyak-banyaknya, sehingga ada baiknya itu di online-kan ya, di online-kan atau minimal Bapak Ibu kalau memungkinkan menyediakan banyak perangkat di ruangan panjenengan, di ruang perpustakaan untuk bisa diakses secara luas oleh masyarakat ya. Jadi jangan sampai aksesnya juga terbatas ya, misalnya di kopinya hanya dalam satu PC, kemudian hanya satu PC itu yang bisa diakses, itu kan sama saja juga sebagaimana kita hanya punya satu eksemplar buku saja, sehingga orang lain tidak akan bisa melihat juga ya. Jadi kalau memungkinkan atau ruhnya dari digitalisasi itu dikelolanya agar dapat sebanyak-banyaknya diakses secara mudah. Ya, ini ada standarnya ya Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah di Perpustakaan Nasional itu juga ada pedomannya. Jadi kaitannya dengan pelestarian ini pun Bapak Ibu bisa browsing di di internet. Ada banyak pedoman dari Perpustakaan Nasional yang bisa kita acu untuk melakukan pelestarian koleksi, karena di situ lebih detail ya Bapak Ibu, tahapan-tahapannya itu ada, gambar-gambarnya itu ada. Bapak Ibu bisa melihat itu, bisa download itu, bisa dipakai acuan. Kalau memang Bapak Ibu harus mengerjakan sendiri pelestarian koleksi ini, karena di beberapa tempat, misalnya di kami di DPADD itu pelestarian koleksi kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga, utamanya untuk digitalisasi dan sebagainya ya. Jadi kalau Bapak Ibu harus melakukan sendiri, ada baiknya Bapak Ibu mempunyai acuan yang tepat. Dalam hal ini saya merekomendasikan untuk pedoman-pedoman yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional RI. Banyak, nanti Bapak Ibu bisa browsing. Ya, ini ya Bapak Ibu, ini alur kerjanya ya secara umum. Di YouTube banyak nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa contoh ya. Ya, ini saya skip saja ini. Oke, ya ini yang bentuk mikro ya. Ya di kami sepertinya juga sudah tidak melakukan ini. Ya ini pengawasan, ini lebih ke bagaimana kita memastikan bahwa apa yang sudah dilaksanakan baik oleh pemerintah atau pihak kerja bisa terselesaikan, bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ya. Ya ini bagaimana keikutsertaan dan sebagainya. Kemudian ya ini beberapa hal kaitannya dengan evaluasi ya. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan, bisa. Kemudian sebelum tanya jawab, mohon izin menyampaikan terkait dengan tugas ya, karena oleh penyelenggara harus ada tugasnya.
Jadi ini saya mengikuti di sesi sebelumnya, ada baiknya tadi didiskusikan, ada baiknya tugasnya secara individu. Jadi ini mohon maaf sekali nih karena harus ada. Jadi mungkin Bapak Ibu setiap kok tugas ya, karena memang seperti itu kerangka kerjanya untuk pelatihan ini. Jadi nanti Bapak Ibu mohon izin untuk Bapak Ibu bisa membuat rencana kerja kegiatan pelestarian ya. Antara lain memuat pendahuluan berdasar hukum, kemudian kondisi perpustakaan Bapak Ibu, kemudian dan rencana pelestariannya ya. Mungkin bisa aspek preventifnya, kuratifnya, dan penutup ya. Untuk ukuran kertas, warto, kemudian hurufnya Arial 11, spasinya satu saja, minimal 4 lembar ya Bapak Ibu, tidak termasuk lembar judul ya. Jadi nanti ada penilaian terkait kesesuaian materi dan ketepatan pengiriman tugas. Bobot terbesar nanti pada deskripsi kondisi perpustakaan di Bapak Ibu dan rencana pelestariannya. Jadi Bapak Ibu semoga ini tidak menjadi tambahan beban ya Bapak Ibu. Deskripsikan saja perpustakaan yang ada di Bapak Ibu seperti apa, dari aspek fasilitasnya, kemudian dari aspek mungkin ketersediaan koleksinya dan sebagainya. Baru nanti Bapak Ibu itu punya gambaran, mungkin juga mungkin tingkat keterpakaian apakah tinggi dan sebagainya. Kemudian nanti rencana pelestarian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu seperti apa nih? Mungkin dengan cara ini Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran hal-hal apa saja yang memungkinkan untuk dilakukan. Bapak Ibu bisa lakukan intervensi setelah berakhirnya pelatihan ini. Mungkin seperti itu. Kemudian nanti saya tunggu sampai dengan jam 24 ya. Karena kan Bapak Ibu selesai di jam 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mungkin nanti karena ada tugas juga dari Bu Wiyarse, nanti saya tunggu sampai dengan ya maksudnya saya tunggu, saya tidak mungkin menunggu Bapak Ibu sampai dengan jam 24 malam, tetapi nanti di notice untuk emailnya akan ada. Saya sangat menghargai Bapak Ibu yang bisa mengumpulkan secara tepat waktu, sehingga tentu saja saya akan mengapresiasi melalui penilaian yang mungkin berbeda dengan Bapak Ibu yang mungkin mengirimnya setelahnya ya. Harapannya Bapak Ibu bisa menyelesaikan ini hari ini, sehingga untuk esok hari Bapak Ibu juga tidak terbebani dengan tugas yang di hari sebelumnya. Bu Bila itu Pak Agus untuk pengantarnya, mohon maaf waktunya mungkin tersisa sedikit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya mohon bantuan Pak Agus untuk nanti bisa mengatur jalannya diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi dari Mbak Tri yang Mbak Wiwi ya, Mbak Tri. Maaf panjang lebar tadi. Kebetulan Mbak, kalau izin mau nambah 10 menit, mungkin 40 toh, nanti kan karena kita tadi mundur. Oh iya. Sampai jam 11.40. Monggo ada yang mau ditanyakan, kami persilakan pada Bapak dan Ibu peserta diklat. Monggo, kami silakan. Itu Pak Agus, ada yang bertanya, kalau semua memberikan tugas ya jadi liar ya. Ya, betul benar. Ya, dianu aja di buat nyaman aja, senyaman mungkin, karena ini kan untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian, tidak untuk. Tugasnya dikondisikan saja Pak. Monggo itu kan karena ini bentuknya untuk peningkatan kompetensi, jadi mungkin sebisanya kalau yang terutama yang dari proses sekolah, kalau yang umum sama yang PT mungkin terkondisikan karena sudah menangani toh. Kalau yang sekolah itu karena ya monggo menyelesaikan aja nggih. Monggo kami sampaikan, kami buka termin untuk bertanya. Monggo mumpung ada Mbak Bibi sampai jam 11.40 karena kita tadi mundur 15 menit monggo. Pak Agus, mohon maaf sebelumnya.
Monggo. Ya, boleh berkenan tentang tugas-tugas dari pembicara. Sehubungan tugas bila perlu ya untuk yang dari instansi sekolah itu saja lah Pak, untuk nanti memberikan atau menginfokan ke beliau-beliaunya. Karena mungkin dari salah satu kegiatan di sekolah sendiri banyak tugas yang harus menangani dengan siswa, termasuk ya mohon maaf ini tempat nggak fokus, jadi siswa selalu datang. Jadi ketika mengerjakan tugas kalau kita upload saat ini jadi belum siap selalu karena kita nyambi dengan seluruh siswa yang hadir di sini juga. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Nanti kami pertimbangkan monggo yang penting yang tadi itu disampaikan karena ini para narasumber diberi untuk memberikan tugas ya monggo ini tadi kan kewajiban narasumber memberikan tugas, tapi kalau nanti ketika dari sekolah ada berapa nanti kan ada mungkin agak molor atau mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan. Gitu. Monggo ini pertanyaan kami tawarkan pada Bapak Ibu, kalau enggak ada nanti kita sampaikan lagi kita istomah. Ya kalau nggak ada jangan dipaksa Pak Agus. Iya. Makanya kan mumpung ini yang menyampaikan adalah sudah ahlinya, ya beliau juga berkiprah di bidang pelestarian. Nah, monggo kami serahkan pada Bapak Ibu untuk bertanya. Kalau enggak ya nanti kita nanti privat saja Pak Agus. Ya. Privat. Iya. Atau kita bahas artinya tugasnya hal teknis saja begitu Pak. Kalau nggak ada, monggo ini Bu Wiwi, boleh usul Bu Wiwi? Iya, gimana Bu? Untuk tugas itu kan saya baca ya, karena ini peserta merasa keberatan. Iya. Bagaimana kalau diganti aja apa yang telah dilakukan peserta di instansi masing-masing dalam kegiatan pelestarian gitu aja gimana? Biar lebih singkat. Iya, sebetulnya itu juga termasuk yang ditugaskan, artinya materinya pun juga sebenarnya itu jadi maksudnya iya, tetapi kalau mau lebih dipersingkat karena peserta merasa keberatan itu tadi loh, monggo Bu Wiwi yang merumuskan karena ini pesertanya ada yang masukkan dan tidak ada yang bertanya kayak gitu, belum ada yang bertanya, jadi tugasnya agak dipersempit kayak gitu, usul aja begitu ya Bapak Ibu. Halo. Halo Bapak Ibu. Jadi ya intinya kan itu. Iya, atau tidak ada tugas gitu. Kalau tidak ada tugas nanti malah nggak enak. Jadi misalnya tugasnya seperti itu, apa yang dilakukan gitu aja, yang telah dilakukan kan hanya sekilas info. Artinya ini saya rubah nih Bapak Ibu. Ya mewakili dari teman-teman, kebetulan saya di sini ketuanya kelas. Jadi ada yang japri ke saya, Pak silakan komentar. Jadi ya berkenaan tentang tugas-tugas. Ya kayak gitu, buatlah gitu. Kita bukan ujian di sehingga untuk tugas bisa langsung dipertanyakan seperti apa yang disampaikan Bu Endang. Bagus. Sehingga nanti biar maksimal juga kegiatan belajarnya. Di sini juga saya sangat antusias juga. Kebetulan mohon maaf saya di sini 2 bulan loh Bu ya di perpustakaan, tapi saya semangat dalam menimba ilmu di bidang perpustakaan ini. Tetapi kalau saya ambil kesimpulan sikap bahwa memang ilmu yang ada di perpustakaan ini sangat luar biasa sekali kalau saya nikmati sehingga banyak tambahan ilmu-ilmu tentang perpustakaan. Dengan tugas juga kita usaha, tetapi kalau secara langsung nanti diinfokan mungkin ya mohon maaf masih belum bisa karena juga menyambi dari teman-teman yang lainnya. Teman-teman untuk dalam arti siswa yang datang di kegiatan perpustakaan. Begitu karena satu hari ini perpustakaan bisa mencapai 200 lebih
300 yang hadir di instansi SMA Budi Tomo Perak berdatangan bergantian begitu. Terima kasih. Ya, sekaligus mewakili teman-teman yang japri ke saya. Begitu Pak Agus, terima kasih. Ji, bisa terima Terima kasih Bu Wiwi untuk mengurangi beban peserta. Begini ya Bapak Ibu, hasil negosiasi hari ini. Iya, demi keamanan dan kelancaran bersama ya Bapak Ibu. Betul. Ya, keamanan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Memang problemnya adalah banyak tugas untuk teman-teman yang bergabung di pelatihan ini. Untuk itu sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Suku ya, untuk nanti di waktu sibuknya Bapak Ibu peserta pelatihan mungkin bisa menyampaikan ke kami sebagai bentuk pertanggungjawaban saya khususnya ke penyelenggara. Mungkin bisa disampaikan, dideskripsikan kegiatan pelestarian yang sudah dilaksanakan di perpustakaan Bapak Ibu atau yang direncanakan akan dilaksanakan, karena mungkin ada beberapa perpustakaan yang belum secara spesifik, mungkin secara kontinu melakukan pelestarian, mungkin bisa disampaikan rencananya seperti apanya. Untuk waktunya bisa diterima Bapak Ibu atau mau ganti hari, saya manut saja. Iya. Menurut saya besok hari Rabu saja Bu, jadi 1 kali 24 jam. Monggo. Yang penting dibuat ya Bu Wiwi ya. Yang penting membuat. Ya biar saya ada kenang-kenangan dari Bapak Ibu. Oh ini dari Jombang, ada Pak Syahrin dan sebagainya ya. Jadi nanti saya tunggu hari Rabu tanggal 16 ya Bapak Ibu ya. Tanggal 16. Untuk Bu Wiwi, untuk acuan PDIP IDIY. Nah kalau nanti mengadakan kegiatan lagi kan kita bisa ada masukan kayak seperti Oke, siap. Kemudian jamnya jam berapa Pak? Jam 24? Bu Wiwi nggak bobo. Saya tidur Bu, emailnya yang nggak tidur Bu. Sampai dengan jam 24 Bapak Ibu, mudah-mudahan waktunya menjadi lebih longgar, kemudian substansinya juga lebih spesifik, lebih singkat. Harapannya Bapak Ibu tetap nyaman, tetapi juga ada hal yang memang ada gambaran terkait dengan materi di sesi ini. Mudah-mudahan setuju ya Pak ya. Bisa diterima Bapak Ibu, Pak Agus? Ya, saya menurut ketua sukunya aja deh. Intinya kan tidak memberatkan pada peserta. Jadi, intinya dan pertanggungjawabannya Mbak Wiwi tadi sudah cetok toh, hati-hatinya buat salah satu tanggung bagi yang lain. Ya monggo, ini kan sudah solusi terbaik toh untuk kita semua. Oke. Perlu di kolom chat. Oh ya, ada yang raise hand. Ibu Karsina. Enggak ada. Ya. Ada yang raise hand Pak Agus? Ya ada sih. Sebentar. Oh ini Bu Karsina, monggo. Bu Karsina, monggo. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Wiwi atas materinya. Materinya memang selama ini di kami memang nggak pernah terpikirkan. Ya, sebagai masukan baik. Ini masukan aja barangkali karena kami dari SMK 5 kan ada 2 orang. Kalau tentang perawatan ini kan pastinya sama. Gimana kalau misalnya satu sekolah itu yang bikin satu aja, toh nanti sama kan bikinnya juga sama gitu. Ini sekedar saran aja barangkali kalau memang dari Bu Wiwi berkenan nanti
seperti itu. Karena memang kita juga sambil-sambil Bu, karena tadi makanya bolak-balik ada yang inilah Bu, inilah Ibu, itu satu. Kedua, curhat aja Bu bahwa kita PNS sekarang kan Jawa Barat ya khususnya, itu setiap aktivitas itu harus difoto. Jadi saya jujur sehari foto itu lebih dari 10, ngajar di foto, bimbingan di foto, termasuk ini saya bolak-balik foto. Jadi laporannya di foto terus. Jadi kalau ini ada tugas sampai rumah malam saya membuat laporan sehari itu, saya itu ngapain aja ya. Ini tugas Ibu Nati banyak sehari, kalau ada 4 narasumber memberikan tugas semua kelihatannya memang ya rada lumayan kelelahan kali ya. Itu barangkali yang teman-teman lakukan, terutama yang di Jawa Barat ya. Kalau di daerah lain saya kurang paham. Mungkin itu Bu Wiwi, ngapunten. Oke. Ya, materinya. Iya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan ya untuk terima kasih. Untuk yang sesi sebelumnya sepertinya juga disepakati seperti itu, Pak Ketua kelas mana? Ya Bu. Iya, sepertinya juga kesepakatannya kalau lokusnya sama, tugasnya satu ya. Ya, satu, kalau satu bisa Bu. Karena ada beberapa dari pemateri juga memberikan tugas. Insya Allah dari kemarin juga teman-teman diberi tugas semuanya. Oke. Jadi ada yang belum diselesaikan juga. Apalagi tadi tugasnya Bu Wiwi. Bu Wiwi ini banyak ya, nanti kasihan teman-teman juga. Siap. Sejatinya sangat diharapkan sekali Bu. Ya, untuk lokus yang sama bisa dikerjakan berkelompok ya Pak ya? Gitu? Iya. Tapi disebut nama Mbak. Oke. Oh, ada yang kelewat nanti. Ngaten nggih? Pak Bu Endang nyindir saya kemarin nggak ada nama-nama ya. Lah nanti gimana nilainya Pak? Kalau nggak ada namanya kan ngawang nanti Pak. Iya. Ini bisa siluman nanti siapa yang masuk. Iya, nggak kepikiran sampai Bu. Iya. Iya. Ini Bu Karsina dan teman-teman yang lain kesepakatannya biar sama-sama nyaman, materi juga saya yakin sedikit banyak, mudah-mudahan Bapak Ibu juga ada yang paham dan sebagainya. Untuk tugas lebih dispesifikkan untuk skupnya terkait dengan kegiatan pelestarian yang sudah ataupun yang akan sudah, sedang atau yang akan dilaksanakan ya Bapak Ibu di masing-masing perpustakaan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang berasal dari perpustakaan yang sama bisa untuk barengan, dalam artian nanti menjadi tugas kelompok, kemudian nanti jangan lupa untuk dituliskan nama masing-masing anggotanya seperti itu. Saya tunggu kiriman emailnya selamanya pada hari Rabu tanggal 16 pukul 24 Y. Setelahnya mungkin nanti akan saya cek untuk saya pertanggungjawabkan ke penyelenggara. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Agus, saya kembalikan waktunya. Iya, kabelnya mencolok. Terima kasih Mbak Wiwi yang berikan dispensasi dan hal-hal yang berkaitan dengan ketugasan yang sudah selesai Bapak Ibu, luar biasa sekali apa yang sampaikan beliau tadi. Mungkin ada yang perlu disampaikan Mbak Wiwi sebagai closing statement. Statementnya pokoknya untuk Bapak Ibu pengelola perpustakaan tetap semangat untuk mengelola perpustakaan. Semoga amanah untuk melakukan banyak hal di perpustakaan, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak Ibu punya banyak teman, ada 88 atau 87. Ini aset yang sangat mahal. Bapak Ibu bisa gunakan untuk menambah jejaring, untuk bertukar pikiran, untuk berdiskusi. Sekali lagi tetap semangat. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, keselamatan untuk bisa mengamanai
untuk bisa mengelola perpustakaan dengan baik. Itu Amin. Bapak luar biasa semangatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wiwi. Yang satu lagi Mbak Wiwi yang tadi bila ada yang mau magang dari Bapak Ibu sekalian dimohon untuk membuka lebar pintunya Mbak ya, yang di DPAD bagi yang Nah, tadi sudah disampaikan. Nanti kalau ada yang berkenan khususnya ke DPAD bersurat saja. Nanti saya bantu untuk PDF-nya dikirim ke saya. Nanti saya bantu untuk cetaknya. Insya Allah nanti kami bantu. Tentu saja kami matur nanti ke pimpinan. Oke. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena waktu marilah pertemuan atau pelatihan pada kesempatan siang hari ini kita akhiri, dan masih ada season lain nanti ya mungkin sekarang jamnya jam 11.37 waktunya isoma. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin gitu. Mungkin Bu Endang ada menyampaikan apa? Oke, ya. Mau menyampaikan Pak Agus, ini nanti habis ini Bapak Ibu semua telah selesai KBM hari ini, silahkan untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi kita tidak masuk lagi ke Zoom, ke kelas Zoom. Nanti kalau mau ke kelas Zoom, kalau masih dibuka juga boleh, kalau enggak pun enggak masalah. Jadi silahkan mengerjakan tugas sesuai yang disampaikan oleh narasumbernya. Kalau begitu, dalam bentuk ya tadi seperti yang disampaikan para narasumber. Seperti itu Pak Agus. Dan sampai kalau ketemu begitu, di besok. Oke. Kalau begitu, Ketua kelas monggo menutup acara ini, atau mungkin monggo Pak siapa? Pak dari Sultan itu. Sahrin. Nih. Sahrin. Oke, terima kasih Pak Agus atas moderator yang sangat luar biasa sekali. Juga kepada para pembicara, narasumber, Bu Wiwi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kita dan teman-teman. Semoga menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Presensinya belum ada, Bu. Dalam Presensi. Oke, nanti kami share di grup ya. Bentar, Bu Wiarsi, halo. Sudah. Sudah. Saya justru malah belum mengirimkan sama sekali. Monggo Pak. Diulang ya Bu Wiarsi, di grup peserta Bu Wiarsi. Ya, oke. Terima kasih karena waktu menunjukkan pukul 11.40 penunjukan kita istirahat. Insya Allah nanti kita mulai pukul berapa? Pukul 13 ya Pak ya? Sudah berakhir Pak. Oh, sudah berakhir. Mana kan? Mau panjang Tugas mandiri Pak, tugas mandiri. Monggo saya serahkan doa Pak Ketua kelas. Siap. Kita ditungani mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa aman, lancar, barokah. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Demikian, oke. Mulai untuk berdoa. Sudah. Ya. Doa selesai. Oke, demikian, terima kasih. Semoga sukses berhasil untuk kita semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus foto bersama Pak Agus, foto-foto. Foto bersama.